Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Pernamasari dengan NIM 8566119446. Perkenalkan, nama saya Dispian Jelora dengan NIM 8566121006. Perkenalkan, nama saya Eka Nama dengan NIM 8566129448. Perkenalkan, nama saya Jessica Saputri dengan NIM 8566116991. Baiklah, di sini kami akan melaksanakan praktikum IPA mengenai jenis dan bentuk gelombang. Tujuan praktikum adalah dapat mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Alat dan bahan: 1. Selinki, 2. Kabel listrik, 3. Karet gelang, 4. Alat tulis. Berikut langkah kerja untuk melakukan praktikum IPA jenis dan bentuk gelombang. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk percobaan ke-1, di sini kami menggunakan selinki. Untuk ujung yang satu dipegang oleh rekan saya Despia, dan di ujung lainnya dipegang oleh teman saya Engga. Di sini kami akan menggerakkan selinki ke kanan dan ke kiri dipegang cepat. Setelah kami amati, percobaan pertama ini menunjukkan adanya gelombang transversal, yakni gelombang yang arah getarnya tegak lurus. Pada arah rambatan gelombangnya, gerakan naik turun yang terjadi pada selinki ini merupakan demonstrasi dari gelombang transversal yang berbentuk bukit dan lembah. Cobaan kedua, di sini kami menggunakan karet gelang. Kami akan meletakkan di tengah-tengah selinki. Setelah itu, kami akan menggerakkan selinki ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Setelah kami amati, ternyata karet gelang ikut berpindah bersama gelombang, dan juga karet gelang ini berpindah karena adanya energi yang merambat melalui selinki. Energi ini berasal dari usikan selinki pada saat ujung selinki digerakkan. Gerakan karet gelang akan naik turun tegak lurus dengan arah rambat gelombangnya. Untuk percobaan ketiga, kami akan menerapkan langkah-langkah yang sama seperti percobaan 1 dan 2. Tapi di sini kami mengamati selinki menggunakan kabel listrik. Untuk kabel ini ujungnya dipegang oleh teman saya Despia, dan ujung lainnya dipegang oleh teman saya Engga. Kami akan menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Setelah kami amati, ternyata hasilnya berbeda dengan selinki. Bedanya, pada kabel listrik tidak ada gelombang. Selanjutnya, kami akan meletakkan karet gelang ini di tengah-tengah kabel. Lalu kami akan menggeser kabel ini ke kanan dan ke kiri. Karena tidak ada gelombang, maka karet gelang tidak berubah tempat atau tidak berpindah. Ini berarti tidak ada energi dari kabel listrik tersebut. Kesimpulan dari praktikum pertama, getar tegak lurus dengan arah rambatan, sedangkan gelombang longitudinal memiliki arah getar sejajar dengan arah rambatan. Dalam praktikum ini dapat dilihat bahwa energi rambatan melalui medium selinki saat gelombang terjadi, meskipun partikel medium tersebut tidak ikut berpindah tempat. Selanjutnya, di sini kami akan melaksanakan praktik percobaan sifat pemantulan gelombang. Tujuannya mengamati sifat pemantulan gelombang.
kerikil benang kasur. Prosedur pertama, menjatuhkan kerikil ke atas permukaan air. Amati gelombang yang terjadi di permukaan air. Selanjutnya, prosedur kedua, meratakan selinki sejauh 1,5 meter dan mengikatkan selinki satu ujungnya agar tidak bergeser. Prosedur ketiga, menggetarkan ujung selinki sebanyak 1 kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang. Mengamati setengah gelombang sampai gelombang hilang. Selanjutnya, prosedur keempat, mengikat ujung selinki dengan benang sepanjang 1,5 meter. Selinki yang terikat benang sekarang dapat bergerak bebas sehingga disebut selinki ujung bebas. Prosedur kelima, menggetarkan ujung selinki 1 kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang. Kesimpulan percobaan sifat pemantulan gelombang adalah bahwa gelombang akan dipantulkan kembali saat mengenai penghalang. Hasil percobaan menunjukkan gelombang pantul dapat berlawan fase dengan gelombang asal jika ujung pemantul terikat. Ujung terikat namun fasenya sama jika ujung pemantul bebas, ujung bebas. Sifat pemantulan ini berlaku untuk berbagai jenis gelombang seperti gelombang air di bak atau gelombang pada selinki. Kami akan melakukan praktik percobaan gelombang stasioner. Tujuannya, mengamati gelombang stasioner. 2. Menjelaskan pengertian gelombang stasioner. 3. Menjelaskan hal-hal yang menimbulkan gelombang stasioner. 4. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap panjang gelombang. Gelombang stasioner merupakan gelombang yang amplitudonya berubah-ubah, nilainya mulai dan dari 0 hingga mencapai nilai maksimum tertentu. Gelombang stasioner pada ujung bebas memiliki fase gelombang datang sama dengan gelombang pantul. Pada gelombang stasioner ujung bebas, ujung pemantul dapat bergerak bebas, naik atau turun mendekati arah getar gelombang datang. Gelombang stasioner, ujung terikat memiliki sudut fase gelombang datang dan gelombang pantul yang berbeda besar radiannya. Pada gelombang stasioner, ujung terikat, ujung pemantul terletak dapat bergerak bebas mengikuti arah getar gelombang datang. Kesimpulannya, pertama, pada permukaan air terjadi gelombang transversal dan gelombang berjalan ketika gelombang mengenai permukaan wadah, gelombang air dipantulkan. Kedua, pada ujung selinki terikat gelombang dipantulkan dan fase gelombang pantul berlawanan arah dengan gelombang asalnya. Dan ketiga, pada selinki ujung bebas, fase gelombang pantul dan datar adalah sama dan tidak ada pembalikan fase.